Perkenalkan, nama saya Putri Amanda Tampu Bolon, NPM 221410208. Saya dari kelas 2 MG, mata kuliah Kewarganegaraan. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas PPT saya yang berjudul Hak Asasi Manusia. Sebelum itu, mari kita lihat terlebih dahulu pengertian hak asasi manusia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999, yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi. Hak asasi manusia meliputi hak untuk hidup dan kebebasan, kebebasan dari perbudakan dan penyiksaan, kebebasan berpendapat dan berekspresi, hak untuk bekerja dan pendidikan, dan sebagainya. Setiap orang berhak atas hak-hak tersebut tanpa diskriminasi. Sifat-sifat HAM dibedakan menjadi dua, yakni yang pertama, HAM bersifat umum atau universal, karena diyakini bahwa beberapa hak dimiliki tanpa perbedaan atas bangsa, ras, dan jenis kelamin. Yang kedua, HAM bersifat supralegal, artinya tidak tergantung pada adanya suatu negara atau undang-undang dasar, kekuasaan pemerintah, bahkan memiliki kewenangan lebih tinggi karena berasal dari sumber yang lebih tinggi atau Tuhan. Dasar hak asasi manusia adalah manusia berada dalam kedudukan yang sejajar dan memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai macam aspek untuk mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Jaminan HAM dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 yakni hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan. HAM juga diatur dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Ciri pokok hakikat HAM yang pertama, HAM tidak perlu diberikan, dibeli, ataupun diwarisi. HAM merupakan bagian dari manusia secara otomatis. Yang kedua, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsanya. Yang ketiga, HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak dan wewenang untuk melanggar dan membatasi hak asasi manusia orang lain. Berikut ini contoh-contoh pelanggaran HAM ringan dan berat. Contoh pelanggaran HAM ringan yang pertama, melakukan penganiayaan, melakukan hal yang berakibat dapat mencemarkan nama baik seseorang, menghalangi seseorang untuk menyampaikan aspirasinya dengan berbagai cara, melakukan aksi kekerasan dengan pemukulan. Contoh pelanggaran HAM berat yakni kejahatan genosida, pembunuhan, perbudakan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, pemaksaan sterilisasi, penganiayaan, penculikan, dan kejahatan apartheid. Upaya pencegahan pelanggaran HAM antara lain, yang pertama, penegakan demokrasi dan supremasi hukum. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan dan kesetaraan sosial. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga politik terhadap upaya penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat, meningkatkan pemahaman mengenai prinsip hak asasi manusia kepada masyarakat. Yang kelima, meningkatkan profesionalisme seluruh lembaga keamanan dan pertahanan negara. Yang keenam, meningkatkan kerjasama secara harmonis antar kelompok atau golongan masyarakat, sehingga saling menghormati hak, keyakinan, dan pendapat masing-masing. Demikianlah hasil dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.